selanjutnya kita akan belajar tentang mat. Ada yang tahu apakah itu mat? Ya, arti dari mat adalah memancarkan suara suatu bacaan. Sekali lagi apa? Memancarkan suara suatu bacaan. Itu arti dari mat. Dan di sini mat dibagi menjadi 15. Apa saja? Bisa kita lihat di samping. Ada 15 mat. Ya. Salah satunya adalah mat tabi'i. Ya. Kita akan bahas tentang beberapa mat yang ada di samping ini. Oke, bisa kita lihat semua? Oke. Ada 15 mat. Yang pertama yang kita bahas adalah mat tabi'i atau biasa kita sebut mat asli. Ya. Mat asli atau mat tabi'i terjadi apabila huruf berharokat fathah bertemu dengan alif yang pertama. Kemudian yang kedua, huruf berharokat kasroh bertemu dengan ya mati. Kemudian yang ketiga, huruf berharokat doma bertemu dengan huruf waw mati. Ya, langsung saja kita lihat contohnya. Ada beberapa contoh di samping. Ya, di situ ada bacaan mat. Contohnya maliki nah, itu ada huruf fathah bertemu dengan alif, maka dibacanya dua harokat maliki. Ya, kemudian fiha fi adalah huruf kasroh bertemu dengan ya, itu disebut huruf mat atau mat tabi'i atau mat asli, dibaca dua harokat fi. Ya, paham sampai sini? Oke. Selanjutnya adalah mat wajib mutasil. Ya, yang kedua adalah mat wajib mutasil. Apakah itu mat wajib mutasil? Yaitu setiap mat tabi'i bertemu dengan hamzah dalam satu kata, panjangnya adalah 5 harokat atau 2,5 alif. Nah, contohnya kita bisa lihat di samping mat wajib mutasil. Oke. Selanjutnya kita akan membahas tentang mat jaiz munfasil. Ada yang tahu apa itu mat jaiz munfasil? Ya. Yaitu mat jaiz munfasil yaitu setiap mat tabi'i bertemu dengan hamzah dalam kata yang berbeda. Cara membacanya dibaca panjang sebanyak berapa? Sebanyak 2, 4 atau 6 harokat. Ya. Langsung kita lihat contohnya ada di sini. Oke, contohnya qalu ataj'alu qalu. Nah, ini ada huruf alif, ya kan? Katanya berbeda. Ada dua kata di sini, qalu dan ataj'alu. Ya, ataj'alu itu ada huruf hamzahnya, ataj'alu. Ya. Bisa dilihat di sini ya. Nah, ini catatan. Ciri-ciri mat jaiz munfasil, hamzah selalu berada di atas alif atau di bawahnya. Setelah waw itu ada huruf hamzah, ada huruf alif, yang di atasnya itu ada huruf hamzah. Oke? Oke, selanjutnya yaitu mat arid sukun. Apakah itu mat arid sukun? Ada yang tahu? Mat arid sukun yaitu setiap mat tabi'i bertemu dengan huruf hidup dalam satu kalimat yang dibaca waqaf. Ya. Contohnya di sini kita lihat. Ya. Ada di sini contohnya turja'una. Di mana letak mat arid sukun? Ya. Turja'una dibacanya turja'un. Nunnya diwakafkan atau dimatikan. Ya, berada di akhir kalimat. Ya, turja'una matomnya di mana? Yaitu di di huruf ain. Di situ ain ada harokat doma bertemu dengan waw, ya kan? Itu matobi bertemu huruf nun yang di mana di akhir kalimat jadi diwakafkan. Turja'un bukan turja'una. Nah, di sini adalah huruf mat arid sukun. Turja'un. Ya.
Oke, selanjutnya yaitu hukum bacaan mad lazim mutsaqal kilmi. Apakah itu mad lazim? Mad lazim mutsaqal kilmi. Mad lazim mutsaqal kilmi terjadi jika ada mad tabi'i bertemu dengan tasydid pada satu kata atau ayat. Cara membacanya adalah harus panjang selama 3 mad tabi'i atau sekitar 6 harokat. Ya, bisa kita lihat contoh di sini. Walad dolin, ya. Di sini ada huruf mad tabi'i, ya. Kemudian bertemu dengan lam yang bertasydid. Walad dolin. Nah, itu adalah hukum bacaan mad lazim mutsaqal kilmi. Oke, selanjutnya kita akan belajar tentang hukum mad lazim mukhaffaf kilmi. Apakah itu mad lazim mukhaffaf kilmi? Ya, mad lazim mukhaffaf kilmi adalah apabila setelah mad tabi'i terdapat huruf yang bersukun yang dimana huruf itu sama. Contohnya kita bisa lihat di sini. Ya, di sini terdapat bacaan al-ana. Ya, ketika alif bertemu dengan hamzah atau bertemu dengan alif ini sama, maka dibacanya dalam mad lazim mukhaffaf ini dibaca menjadi satu, nah, yaitu al-ana. Maaf, al-ana. Saya ulang lagi, dibacanya al-ana. Oke, bisa dipahami? Oke. Selanjutnya kita akan belajar tentang mad lazim harfi musyabbah. Apakah itu mad lazim harfi musyabbah? Ini mad yang sangat gampang sekali kita pelajari. Ya, mad lazim harfi musyabbah biasanya berada di awal surat ya dalam Al-Quran. Nah, biasa kita sebut huruf-hurufnya mad ini yaitu mad lazim harfi musyabbah ini biasa kita sebut naqusa asalukum. Sekali lagi, naqusa asalukum. Apa saja itu naqusa asalukum? Huruf-hurufnya bisa kita lihat di sini. Ya. Ada huruf nun, qaf, shad, ain, sa, lam, kaf, dan mim. Biasa kita sebut naqusa asalukum. Oke? Ya, paling gampang itu. Jika kita melihat atau mendapatkan huruf-huruf ini, contohnya ya bisa kita lihat ini contohnya. Shad itu berada di awal surat. Hamim, tosin, ya. Berarti huruf itu adalah hukumnya mad lazim harfi musyabbah. Ada juga yaitu mad lazim harfi mukhaffaf. Bisa kita lihat apakah itu mad lazim harfi mukhaffaf sama dengan mad lazim harfi musyabbah. Tapi bedanya di mana? Bedanya di hurufnya. Apa saja huruf mad lazim harfi mukhaffaf? Bisa kita lihat di sini. Hurufnya yaitu hayyun tohar. Apa saja tuh hayyun tohar? Ada huruf ha, ya, to, ha, dan ro. Biasa kita sebut hayyun tohar. Biasa berada di awal surat dalam Al-Quran. Apa saja? Contohnya Yasin, Toha, Hamim, ya. Haknya yaitu hukumnya mad lazim harfi mukhaffaf. Ya bisa kita lihat di sini. Oke. Nah, jadi perbedaan mad lazim harfi musyabbah dan mad lazim harfi mukhaffaf berada di hurufnya. Yang pertama huruf mad lazim harfi musyabbah yaitu naqusa asalukum, dan yang kedua mad lazim harfi mukhaffaf yaitu hurufnya hayyun tohar. Oke. Selanjutnya yaitu hukum mad badal. Apa itu mad badal? Mad badal apabila ada dua harokat hamzah yang dimana yang pertama hamzah harokat, ya, entah itu harokatnya fathah atau kasroh atau dhamma, bertemu dengan satu hamzah yang berharokat sukun atau mati. Ya, berarti hamzah bertemu dengan hamzah. Ya, sama-sama hamzah, tetapi yang pertama berharokat, yang kedua tidak berharokat atau berharokat
sukun atau dimatikan. Ya, bisa kita lihat di samping. Yang pertama yaitu hamzah berharokat fathah. Ya, contohnya adama dibacanya adama, ya dibacanya dua harokat adama. Kemudian yang kedua ufi dibacanya ufi, ya. Kemudian yang ketiga yaitu imana dibacanya imana, ya. Paham sampai sini? Nah, ini hukumnya yaitu mad badal. Selanjutnya yaitu mad iwad. Apakah itu mad iwad? Ya, mad iwad yaitu terjadi apabila pada akhir kalimat terdapat huruf yang berharokat fathatain dan dibaca waqaf. Ya, contohnya kita lihat di sini. Contohnya yaitu doihan. Nah, doihan di sini yaitu haknya yaitu fathatain, dibacanya doiha, ya. Selanjutnya tentang mad silah qasiro dan mad silah tawilah. Di sini ada beberapa persamaan dan juga perbedaan, ya. Kita bahas tentang persamaan antara mad silah qasiro dan mad silah tawilah. Apa saja persamaan? Ada 3 persamaannya. Yang pertama, persamaan antara mad silah qasiro dan mad silah tawilah. Persamaan yang pertama yaitu sama-sama memakai hak domir, bukan hak ya, tapi hak. Hak domir bentuknya yang kayak gimana? Bentuknya yang bulat, biasa di akhir kalimat, ya. Sama-sama memakai hak domir, ya. Kemudian persamaan yang kedua yaitu huruf sebelum hak domir itu huruf hidup, ya. Kemudian persamaan yang ketiga, huruf setelah hak domir yaitu hurufnya hidup juga. Jadi huruf sebelum dan sesudah hak domir itu sama-sama hidup, ya. Ini persamaan antara mad silah qasiro dan mad silah tawilah. Selanjutnya kita akan membahas tentang perbedaan antara mad silah qasiro dan mad silah tawilah. Mad silah qasiro perbedaannya yaitu setelah huruf domir yaitu huruf hidup, yang dimana huruf ini selain huruf hamzah. Oke? Kalau mad silah tawilah, huruf setelah huruf ha itu huruf hamzah. Perbedaan hanya di situ, ya. Jangan sampai pusing. Oke? Bisa kita lihat contohnya biar tidak pusing. Kita lihat di sini mad silah qasiro contohnya yaitu wala ta khuduhu sinatu setelah huruf ha domir yaitu huruf sa, yang dimana sa ini hurufnya hidup, dan sebelum huruf ha itu ada huruf dal, yang dimana huruf dalnya itu hidup juga. Wala ta khuduhu sinatu dibaca 2 harokat. Oke? Selanjutnya kita lihat contoh dari mad silah tawilah. Mad silah tawilah di sini sama-sama memakai hak domir, yang dimana huruf sebelumnya hidup dan sesudahnya juga hidup. Tetapi perbedaannya sama mad silah qasiro tadi, yaitu hurufnya setelah hak domir yaitu huruf hamzah, ya. Dibacanya 2-5 harokat. Contohnya bihi imanukum, ya, dibacanya bihi imanukum. Oke? Paham sampai sini perbedaannya antara mad silah qasiro dan mad silah tawilah? Oke, selanjutnya kita akan belajar tentang mad farku. Apakah itu mad farku? Ya. Mad farku adalah pertemuan antara mad badal dan juga bertemu dengan huruf tasdid. Masih ingat kan mad badal tadi apa? Ya, mad badal itu adalah pertemuan antara huruf hamzah dengan huruf hamzah, ya. Nah, ini kita lihat langsung saja ya, contohnya ada di sini. Ya, ini adalah contoh dari mad farku.
Hamzah bertemu Hamzah, bertemu itu biasa disebut kita mad badal, bertemu dengan huruf yang bertasydid. Contoh, kul Allahu, harusnya kul Allahu, tetapi di sini karena hukum mad farku maka dibaca 6 harokat. Nah, jadi kul Allahu adinalakum. Sekali lagi saya bacakan, kul Allahu adinalakum. Oke, paham sampai sini? Ya. Selanjutnya kita akan bahas tentang mad tamkin. Apakah itu mad tamkin? Ada yang tahu? Pasti tahu, tetapi pastinya kalian lupa. Begitulah, ya. Yaitu apakah mad tamkin? Mad tamkin adalah pertemuan antara ya ganda. Ya ganda ada 2 berarti. Yang pertama ya-nya yaitu berharokat tasydid dan berharokat kasroh, bertemu dengan ya yang kedua yaitu yang berharokat sukun atau mati. Ya, langsung saja kita lihat contohnya ada di sini. Biasa kita baca an-nabiyina. Nah, ya-nya bertasydid dan kasroh, bertemu dengan ya berharokat sukun. Ya, an-nabiyina. Nah, dibaca hukumnya yaitu hukumnya mad tamkin. Ya, paham sampai sini? Oke, sampai sini dulu kita belajar tentang bab mad.